Saya udah bentuk partai dan program jangka pendek sampai tanggal 20 Oktober mengadili Jokowi, maka saya nggak mau lagi terlibat soal perdebatan dan teori. Saya udah sampai kepada kesimpulan dengan kawan-kawan bahwa 10 tahun kekuasaan Jokowi melakukan berbagai ketidakadilan. Dan saya mengajak di forum ini, syukur-syukur ada yang mau mendukung Partai Negoro, salah satunya partai pasca tanggal 20 Oktober akan mendaftarkan Jokowi ke berbagai pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Aktivis yang sekaligus juga tokoh pergerakan oposisi Faisal Assegaf yang baru saja mendeklarasikan sebuah partai yang disebut namanya Partai Negoro itu mengaku bahwa program jangka pendek atau program paling dekat dari Partai Negoro itu adalah mengadili atau menyeret Presiden Jokowi setelah dia nanti resmi lengser sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2024. Jadi tinggal beberapa bulan lagi. Faisal Assegaf bahkan sekarang ini sedang menggalang tanda tangan berupa dukungan untuk warga Indonesia yang sepakat dengan gagasannya membawa Jokowi ke pengadilan. Soal ini disampaikan oleh Faisal Assegaf ketika dia hadir dalam halal bihalal dan diskusi dari Forum Tanah Air. Forum Tanah Air adalah forum diaspora dari 5 benua. Jadi ini adalah para diaspora yang ada di berbagai belahan dunia dan juga ada di berbagai wilayah di Indonesia. Hari Sabtu kemarin itu memang menggelar sebuah diskusi sambil halal bihalal. Dan yang hadir itu ada beberapa diaspora yang sedang berada di Indonesia dan sebagian itu mengikutinya melalui Zoom. Nah, coba kita simak dulu bagaimana gagasan dari Faisal Assegaf ini dan bagaimana kemungkinan itu mewujudkannya. Saya udah bentuk partai dan program jangka pendek sampai tanggal 20 Oktober mengadili Jokowi, maka saya nggak mau lagi terlibat soal perdebatan dan teori. Saya udah sampai kepada kesimpulan dengan kawan-kawan bahwa 10 tahun kekuasaan Jokowi melakukan berbagai ketidakadilan. Dan saya mengajak di forum ini, syukur-syukur ada yang mau mendukung Partai Negoro, salah satunya partai pasca tanggal 20 Oktober akan mendaftarkan Jokowi ke berbagai pengadilan. Karena kalau bicara teori itu kita sudah lewati 25 tahun. Marah-marah juga sudah cukup banyak orang marah. Dan saya berharap para tokoh di sini nanti ketika kami meminta dukungan tanda tangan, mohon diberikan. Karena hasil jajak pendapat ada sekian nama yang sudah menonjol didukung oleh publik yang intensif menyuarakan mengadili Jokowi. Salah satu sahabat saya, Bang Ubed Badrun, Abraham Samad, Todong Mulia Lubis, Mahfud MD, dan lain-lain. Nah, kita harus menghentikan semua diskusi yang panjang, Clear ya kalau pernyataan dari Faisal Assegaf tadi, dia pokoknya begitu Pak Jokowi turun dari jabatannya, dia akan membawa kasusnya ke berbagai pengadilan. Jadi artinya ini mungkin ada semacam pengadilan yang simultan gitu ya untuk mengadili Pak Jokowi. Tapi bagaimana prosedurnya? Yang ini tentu belum dijelaskan oleh Faisal Assegaf secara detail. Tapi mari kita mengacunya, tapi mari kita belajar dari sejarah. Bagaimana dengan pengalaman para presiden sebelumnya? Apakah ada presiden di Indonesia ini yang sudah berhasil diseret ke pengadilan karena tindakan kejahatan dia selama dia masih berkuasa?
Kalau kita mengacunya ini setidaknya ada 2 kasus yang bisa kita jadikan acuan, yakni dari kasusnya Bung Karno, proklamator kita, dan juga kemudian Pak Harto, ya ini penguasa Orde Baru. Dua-duanya ini berkuasa sangat lama di Indonesia dan jatuhnya itu melalui proses bukan soft ending ya, melalui berbagai peristiwa. Kalau Bung Karno itu jatuhnya karena peristiwa G30 SPKI, sementara Pak Harto itu karena reformasi ya, era reformasi atau gerakan reformasi. Nah, sementara Jokowi ini kan akan mengakhiri masa jabatannya itu ya bisa disebut soft landing ya, karena dia habis masa jabatannya 2 periode, dia mencoba memperpanjang masa jabatannya sampai 3 periode tapi gagal, dan kemudian juga mencoba menambah masa jabatan atau menunda pemilu juga gagal. Tapi dia kan berhasil mendudukkan figur penggantinya itu yang pertama Prabowo yang mengaku jelas bahwa murid dari Jokowi dan akan meneruskan pemerintahan Jokowi, dan wakil presidennya adalah anak dari Jokowi, yakni Gibran Rakabuming. Apakah bisa gitu kalau dalam situasi semacam ini kemudian eh, Faisal Assegaf atau bahkan banyak warga Indonesia yang ingin menyeret Jokowi ke pengadilan, pada rezimnya itu adalah rezim kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Pada kasus Bung Karno, kasusnya berbeda karena ini kan Bung Karno itu jatuh setelah peristiwa G30 SPKI, dan kemudian melalui Super Semar itu Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Bung Karno. Dan pada waktu itu memang ada desakan agar Bung Karno itu diadili ini oleh para aktivis, aktivis mahasiswa juga yang menuduh bahwa Bung Karno itu terlibat dalam gerakan G30 SPKI. Nah, pada waktu itu yang dilakukan oleh Soeharto sebagai penguasa yang baru adalah menahan Presiden Soekarno. Dan pada waktu itu tahanannya itu sifatnya tahanan yang pertama adalah tahanan kota, yakni pada tahun 67 itu ditahan di kota Bogor gitu. Dan Bung Karno tetap berada di Istana Bogor. Tapi jangan Anda bayangkan bahwa Bung Karno itu berada di Istana Bogor dan masih menikmati seluruh fasilitasnya sebagai seorang presiden. Bung Karno pada waktu itu tetap berada di lingkungan Istana Bogor, tetapi hanya tinggal di sebuah pavilion di lingkungan Istana Bogor gitu ya. Dan masa-masa penahanan di Bogor ini, tahanan kota di Bogor itu diceritakan kembali oleh ajudannya waktu itu mendampingi Bung Karno, yakni Pak Sidarto dan Subroto. Pada waktu itu Pak Sidarto dan Subroto mengaku bahwa untuk dapat meninggalkan kota Bogor itu dia harus bolak-balik mengurus semacam exit dan permit itu ke Kodam Jaya, Kodam Jayakarta ya, Kodam Jakarta. Dan Bung Karno tidak lama di pavilion di Istana Bogor, itu kemudian dia pindah ke sebuah rumah peristirahatan di kawasan Batu Tulis, itu juga masih di kota Bogor. Nah setelah itu, setelah jadi sebagai tahanan kota, statusnya itu diturunkan, atau kalau tepatnya apa ya, ditingkatkan ya, statusnya ditingkatkan menjadi tahanan rumah, dan Bung Karno itu dipindahkan ke Wisma Yaso di Jakarta. Wisma Yaso ini adalah sebuah rumah yang dibangun oleh Bung Karno untuk istrinya yang berasal dari Jepang, Naiko Nemoto, yang kemudian namanya diganti menjadi Ratna Sari Dewi atau lebih dikenal sebagai Dewi Soekarno. Tapi jangan bayangkan bahwa Bung Karno itu tinggal di situ bersama dengan Dewi, tetapi Bung Karno itu tinggal sendirian di situ dan tidak ada keluarga yang boleh menemaninya, dan para keluarga ini biasanya hanya diberi waktu besuk setiap hari itu antara pukul 10 sampai pukul 13 waktu ya. Jadi hanya singkat saja, dan menurut pengakuan Sidarto dan Subroto itu Bung Karno menjalani masa-masa penahanan itu dalam kondisi yang sangat sakit. Bung Karno pada waktu itu punya sakit ginjal dan penyakit komplikasi lainnya. Tetapi kata dia penanganan dari tim dokter kedokteran itu tidak cukup memadai. Sidarto tidak lama mendampingi Bung Karno di Wisma Yaso ini karena dia kemudian ditarik, dan Bung Karno seperti kita ketahui akhirnya meninggal dunia itu pada tanggal 21 Juni 1970 ya.
Ini usianya hampir 70 tahun pada waktu itu dan meninggal dalam kondisi sakit-sakitan. Tapi bagaimana status hukumnya? Status hukumnya, nah itu yang tidak ada kejelasan pada waktu itu karena tidak ada proses pengadilan. Tapi dia oleh penguasa Orde Baru ditahan dalam kota di Bogor dan kemudian tahanan rumah di Wisma Yasu. Wisma Yasu ini sekarang berubah menjadi Museum Satria Mandala, ya, ini punya TNI dan lokasinya di Jalan Gatot Subroto. Jadi dari kasus Bung Karno tadi tidak ada proses pengadilan, yang ada dia di tahanan kota karena pada waktu itu Bung Karno banyak sekali desakan untuk mengadili Bung Karno, tapi Pak Harto waktu itu menolak dengan alasan dia ingin menerapkan falsafah Jawa mikul dhuwur mendem jero. Jadi semacam penghormatan kepada orang tua yang kalau toh katakanlah bersalah itu ya kesalahannya ditanam di dalam tanah, rapat-rapat dalam tanah, tapi dan kemudian yang tetap dijunjung tinggi adalah kehormatannya. Walaupun Pak Harto pada waktu itu mengklaim menjunjung tinggi falsafah Jawa itu, tapi realitasnya dari kesaksian Pak Sidarto dan Subroto dan juga putra-putri Bung Karno pada akhir kehidupannya, pada akhir hayatnya, kehidupan Bung Karno itu menderita, ya, sakit-sakitan, kesepian, tidak punya harta benda, tidak ada yang menemani, dan kemudian sakitnya tidak ditangani cukup memadai oleh negara. Nah, bagaimana dengan Pak Harto? Pak Harto itu mengalami nasib yang sama dengan pendahulunya Bung Karno. Seperti kita ketahui kan kemudian dia dijatuhkan oleh proses reformasi dan Pak Harto kemudian mengundurkan diri dan dia digantikan oleh wakil presidennya B.J. Habibie. Nah, pada kasusnya Pak Harto sesungguhnya Pak Habibie itu juga ingin menerapkan prinsip yang sama, mikul dur mendem jero, tetapi kasusnya berbeda karena pada waktu itu, setelah era reformasi itu, kemudian MPR itu membuat penetapan, yakni TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Dan ini berkaitan dengan pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena era Presiden Soeharto itu disebut KKN itu waktu itu merebak luar biasa, ya, korupsinya luar biasa, kolusi juga luar biasa, nepotisme juga luar biasa. Karena itu kemudian diperlukan pasal yang mengatur soal itu, yang diatur dalam TAP MPR agar peristiwa serupa tidak terulang. Nah, pada pasal 4 TAP MPR nomor 11 tahun 1998 itu isinya jelas, berisi perintah negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap Soeharto, yaitu upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun pihak swasta garis miring konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto. Ya, tapi kalau lihat ini kan semua kena ini, ya, seperti jaring pukat harimau. Tapi yang kita tahu bahwa ya prosesnya itu waktu itu hanya yang ditangani rupanya mendapat prioritas adalah Presiden Soeharto. Mantan Presiden Soeharto tepatnya. Pada tanggal 31 Maret tahun 2000, Kejaksaan itu kemudian menetapkan Soeharto sebagai tersangka atas dugaan korupsi 7 yayasan yang dipimpinnya. Dan Pak Harto itu beberapa kali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi, tapi Pak Harto tidak ditahan, ya. Dan kemudian pada Agustus tahun 2000 itu perkaranya masuk tahap persidangan. Nah, ketika persidangan ini mau berlangsung, ini saya ingat sekali tadinya ruang persidangan itu disiapkan di kawasan kantor Kementerian Pertahanan di Ragunan, Jakarta Selatan, ya. Nah, tetapi berbagai proses persidangan itu tidak berhasil menghadirkan Pak Harto, karena pada waktu itu Pak Harto disebutkan dalam kondisi sakit dan tidak fit for trial, gitu, ya, tidak siap untuk menjalani persidangan. Karena berkali-kali kemudian upaya menghadirkan Pak Harto ke persidangan itu gagal, maka pada tanggal 11 Mei Kejaksaan itu kemudian memilih menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan Soeharto karena perkaranya ditutup demi hukum. Alasannya apa? Karena gangguan kesehatan permanen pada Soeharto sehingga persidangan tidak mungkin dilanjutkan. Tapi apakah kasusnya berakhir begitu saja? Tidak, karena ini dalam KUHP itu diatur pasal 140 ayat 2
Huruf A, bahwa penghentian penuntutan karena perkara ditutup demi hukum tidaklah menghapuskan tindak pidana terdakwa. Jadi artinya Pak Harto tetap statusnya sebagai terdakwa ya, walaupun dia tidak bisa hadir gitu ya. Dan kemudian pada tanggal 9 Juli 2007, Kejaksaan Agung itu menggugat Soeharto secara perdata. Ini banyak sekali yayasan-yayasannya, termasuk Yayasan Super Semar gitu ya. Dan kemudian hasilnya di pengadilan melalui berbagai putusan, mulai dari pengadilan negeri sampai putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menyatakan Yayasan Super Semar terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan kemudian Mahkamah Agung menghukum Yayasan Super Semar mengembalikan dana sebesar 4,4 triliun ke negara. Dan dalam putusannya Mahkamah Agung tegas menyatakan bahwa Soeharto selaku Ketua Yayasan Super Semar melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian keuangan negara. Sebab dalam amar putusannya disebutkan bahwa dana negara yang masuk ke kas Yayasan Super Semar oleh Soeharto dibelokkan di luar tujuan pendidikan dan disalurkan ke kroninya. Nah, apa saja kroninya? Banyak sekali waktu itu disebutkan itu. Misalnya ada disebutkan ke PT Bank Duta sebanyak 125 juta US dollar. PT Bank Duta juga kembali diberi dana 19 juta US dollar. Dan Bank Duta itu juga kembali mendapat kucuran dana 275 juta US dollar. Kemudian perusahaan Sempati Air, ini dulu perusahaan yang dimiliki oleh putranya Tommy Soeharto, itu mendapat guyuran dana 13 miliar selama kurun waktu 1989 sampai 1997, dan banyak termasuk juga perusahaan-perusahaan yang waktu itu terafiliasi atau dimiliki oleh Bob Hasan, itu orang dekatnya Pak Harto. Nah, tetapi kemudian proses itu sudah dihentikan, dan kemudian proses perdatanya tetap jalan, dan kemudian pada tanggal 27 Januari 2008 itu setelah sakit yang cukup lama dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Presiden Soeharto itu wafat. Nah, dari dua kasus tadi itu tidak ada satupun yang kemudian ditahan karena putusan atau vonis dari pengadilan. Pada kasus Bung Karno itu ditahan, tetapi tidak ada proses pengadilan. Kemudian Pak Harto yang ini ada proses hukumnya, bahkan sampai kemudian dibawa ke pengadilan karena sudah diperiksa berapa kali oleh Kejaksaan Tinggi, tapi proses pengadilannya tidak berjalan karena tidak bisa berlangsung karena Pak Harto pada waktu itu dinyatakan sakit dan tidak siap untuk mengikuti persidangan, sehingga kasusnya kemudian dihentikan. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Ya, kalau Pak Jokowi ini tentu saja kita mesti mendengar dulu apa sih tuntutan kepada Pak Jokowi ini. Karena kalau Bung Karno jelas persoalannya adalah dia diduga terlibat dalam peristiwa G30 SPKI, sementara kalau Pak Harto ini berkaitan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi dua-duanya tidak sempat menjalani hukuman ya, kecuali Bung Karno sudah mengalami tahanan rumah, tapi itu kan tidak ada vonis dari pengadilan. Nah, bagaimana dengan Pak Jokowi? Apa saja kira-kira kasusnya yang bisa dibawa ke pengadilan? Saya kira ini penting ya untuk kita tunggu, karena kalau kita menyimak dari berbagai pernyataan para tokoh-tokoh, para aktivis ya, daftar dosanya begitu dari Pak Jokowi ini cukup panjang, termasuk juga yang belakangan ini adalah dianggap melanggar konstitusi karena dengan berbagai cara dia memaksakan putranya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Salah satunya saya kira yang Anda pasti masih ingat adalah proses lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi, yang pada waktu itu Mahkamah Konstitusinya diketuai oleh adik iparnya, yang berarti ini adalah paman Gibran, Anwar Usman. Saya Ersmun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.